Lihat ya, pagar-pagar kantor-kantor pemerintahan, saya pernah di pemerintahan dan saya coba berusaha menyederhanakan. Furniture, fasilitas pekerjaan, acara-acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Kadang-kadang jauh lebih mewah daripada acara-acara swasta loh. Bikin press conference 2 jam, Mas Gaib, Mas Zila. 2 jam press conference. Dari subuh dihias begitu rupanya, bunga-bunga segar segala macam, furniture segala macam. Itu berapa puluh juta sehari. Dan itu dilakukan di mana-mana gitu. Kalau kita jadi agak pesimis, kalau Pak Sudirman Said masih optimis nggak? Ya, kita nggak boleh menyerah ya. Walaupun memang kalau lihat realita memang berat sekali. Dari nafasnya Pak, sebenarnya udah berat banget kayaknya jawabnya. Kita bingung aja, kita mulai dari mana gitu Pak? Kita harus apa sih Pak? Ini udah benangnya kusut, terus kecebur dalam air. Terus mesti kita rangkai satu-satu. Sebenarnya saya ingin ngingetin teman-teman muda yang jumlahnya kan kalau pakai angka bonus demografi 70% itu kalangan muda ya. Kalau teman-teman muda itu tidak bergerak, tidak berbuat, tidak merubah nasib. Karena bagi kami ini kan sudah 60-an, jadi ya udah asar lah, sebentar lagi maghrib terus isya tutup. Tapi bagi teman-teman itu kan, termasuk kalian masih muda-muda nih, itu kan masa depan mereka gitu. Kalau mereka terus-menerus membiarkan keadaan ini tanpa ada satu suara, tanpa ada satu gerakan yang nyata, bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang benar gitu ya. Gimana membangun kesadaran itu buat anak muda ya sih? Sementara sekarang harapan-harapan juga terus diumbar begitu ya. Kita dikasih harapan generasi muda gini-gini, tapi nyatanya masih jauh dari harapan, Pak. Ini kebetulan saya tadi iseng apa tuh? Baca buku nih, judulnya Kronologis Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Ini kan dalam rangka ulang tahun kan. Jadi memang karangan siapa tuh Pak? Ini yang nulis Dr. Andus Suyitno Harjo Sudiro tahun 79. Oh ini yang di tweet juga ya? Iya, penerbitnya Pratnya Paramita ini udah nggak ada. Udah almarhum ya. Tapi di sini diceritakan bahwa seluruh pergerakan dari bahkan sebelum 1908 itu selalu diinisiasi oleh kawan-kawan muda. Kawan muda terdidik, bahkan boleh dibilang pada waktu itu kalangan elit karena para dokter, gitu, para guru lah gitu-gitu. Kelas menengah lah Pak ya. Kelas menengah. menengah. Dan rupanya yang menyatukan mereka itu adalah perasaan ditindas, pajak yang gila-gilaan, larangan untuk sekolah, larangan untuk mengucapkan Indonesia Raya, larangan untuk mengucapkan kata Indonesia. Jadi sesuatu yang sebetulnya adalah simbolik kepengen mereka membangun bangsanya, makin ditekan oleh kolonial, makin berani mereka gitu. Kok kayak kondisi sekarang ya? Kok dijauh ya Mas ya? Dilarang bendera One Piece. Yang menerjemahkan biar kalian lah gitu. Terus menarik kan buku. Tapi begini memang harus ada upaya seperti ini. Gitu. Sebenarnya tema bersama kita apa? Kalau saya boleh tawarkan satu tema, temanya tadi bahwa kita punya seluruh alasan untuk menjadi negara hebat tuh. Sumber daya alam kita luar biasa, baik yang renewable maupun tidak renewable. Pasar kita terbuka luar biasa. Kemampuan SDM kita yang terbukti di mana-mana muncul kreativitas gitu ya. Apalagi jaringan internasional kita hebat lah. Pajak kita dinaikin berapapun tidak pernah meleset. Kecuali tahun-tahun ketika Covid sama krisis ya. Tapi selebihnya kita naik terus gitu. Dipajaki apa saja rakyat nurut gitu. Kecuali 1-2 kali ada letupan. Artinya kalau saya soal korupsi, soal hukum ini bisa diselesaikan, faktor-faktor positif ini bisa kita gunakan untuk bangkit itu. Nah, ya peran teman-teman muda ini. Bagaimana caranya pada putaran-putaran politik ke depan itu betul-betul mencari pemimpin yang bisa memberikan memberikan tanda-tanda bahwa kita akan ada perbaikan. Yang paling penting sebenarnya perbaikan institusional. Kalau selama kekuasaan tetap digendong atau ditaruh di pundak sebagai hak pribadi atau aset pribadi, memang nggak akan kemana-mana. Karena selalu hanya putarannya orangnya berganti, tapi caranya sama gitu. Nah, apa yang saya maksud dengan bangun institusi? Ya BPK-nya diperbaiki, KPK-nya diperkuat, kejaksanya diperbaiki, DPR-nya difungsikan. Jadi ada check and balance itu Pak ya? Persis. Nah, misalnya saya presiden ini kan, saya seperti sopir mobil. Sopir mobil yang baik itu kan memang perlu gas supaya lari kencang. Tapi kan ada rem kan.
perlu ada speedometer, perlu ada penanda apakah tangki bensin ini penuh apa enggak, perlu ada spion supaya ngeliat ke belakang aman, perlu ada wiper untuk menghapus kalau ada hujan segala macam. Itu yang dimaksud check and balance kan. Perlu parlemen, perlu media, perlu masyarakat kritis semuanya, supaya walaupun mobil dipacu dengan kencang, begitu ada apa-apa bisa direm dengan baik. Nah ini kembali pada Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi menghancurkan seluruh instrumen kontrol itu. Gitu. DPR-nya tidak difungsikan, partai-partainya dibelenggu, malah didorong supaya orang bermasalah mimpin partai gitu. Hasilnya seperti sekarang, ketika anaknya disodorkan, mereka mau terima karena tidak ada pilihan lain gitu. Nah, yang rusak adalah seluruh bangsa ini gitu. Nah, kita memohon kepada Pak Presiden yang baru. Presiden yang baru namanya Pak Prabowo ya. Iya, Pak. Kadang-kadang kita sering keliru tuh. Salah ya. Jangan sampai salah, Pak. Sering keliru. Karena presiden yang lama masih sering muncul. Masih sering muncul. Kepada yang baru supaya mengembalikan itu semua. Dan hanya kalau hukumnya tegak, korupsinya minimal atau netral begitu ya, nggak terlalu mendominasi keadaan, maka ada kebijakan-kebijakan yang benar. Kebijakan yang benar akan mendorong investasi, investasi akan mendorong lapangan kerja, lapangan kerja akan memberikan hak untuk warga negara menjadi punya marwah, punya harga diri gitu. Siklus itu yang harus diulang-ulang barangkali. Mas. Tapi sejauh ini gimana Pak Sudirman melihatnya? Saya masih dalam kategori terlalu awal untuk menyimpulkan sesuatu ya. Walaupun sekarang makin banyak orang kritis dengan mengatakan pidatonya sangat baik, tapi kemudian kenyataannya belum terjadi gitu ya. Polisi-polisi ekonominya terus mendapat kritik, tapi biarlah waktu yang akan menilai nanti apakah misalnya setahun setelah pemerintahan berjalan kemudian melakukan koreksi, kita lihat aja nanti. Tapi harapannya ada kan? Harus terus ada dan harus terus diingatkan. Pak Sudirman kan pernah di BUMN juga kan? Iya. Kan Pak Prabowo bilang ada tantim untuk komisaris sampai 40 miliar. Kerja hanya datang sebulan cuma satu kali. Komisaris. Memang itu kasus yang ekstrim ya. Mungkin komisarisnya perusahaan besar sekali, kemudian kebetulan orang itu sibuk sehingga hanya bisa sekali. Tapi kalau mau benar sebetulnya, komisaris itu kan juga punya yang namanya fiduciary duty, tugas untuk menjaga aset, dalam ini aset negara kan. Jadi harusnya tidak bisa komisaris datang sebulan sekali. Memang ini yang juga saya sampaikan kritik pada situasi ketika para wamen jadi komisaris ya. Memang kebanyakan pejabat tinggi, apakah eselon 1, apakah wamen segala macam, waktunya kan memang sibuk. Jadi tidak selalu rapat-rapat bisa hadir. Contoh nih sekarang baru beredar, jangankan menteri dan wamen dan eselon 1, saudara Sylvester sebenarnya Matutina. Sylvester Matutina. Iya. Itu aja diketahui bahwa rapatnya kebanyakan Zoom gitu ya. Jadi memang ada yang mesti diluruskan. Sebetulnya orang itu begitu banyak. Kenapa nggak milih profesional? Yang memang bisa full waktunya. Dan yang berafiliasi dengan kemarin menjadi pendukung Pak Prabowo kan banyak juga gitu. Tidak harus nyebrang-nyebrang lah. Ambil aja semuanya. Tetapi gini Mas. Ada sebagian BUMN atau institusi pemerintah yang level upahnya begitu tinggi. Menurut saya terlalu tinggi. Termasuk yang tadi tuh. Kan gini ya, kalau saya jadi komisaris swasta, 12 tahun bekerja gitu. Tahun pertama bikin strategi, tahun kedua mulai menghasilkan, tahun ketiga mulai sukses, tahun keempat boleh dapat tancem gede-gedean gitu. Kan gitu kan. Kemudian saya juga mewakili pemegang saham. Yang itu nongkrongnya, dia nggak pindah-pindah. Sementara kalau jadi komisaris BUMN itu kan, sekarang bekerja, jangan-jangan tahun depan udah nggak ada lagi. Masa baru duduk dapat tancem? Itu sudah. Jadi pertama soal waktu, yang kedua soal hak gitu. Jadi secara moral sebetulnya memang mungkin tidak harus mengurangi sama sekali ya, mengurangi sebenarnya secara moral bener lah itu. Karena dia adalah wakil dari publik. Apalagi kalau dengan menjadi komisaris itu gajinya jadi berlipat-lipat kan. Eselon 1 sekarang udah cukup baik loh. Iya, berarti gaji double berarti. Udah cukup baik. Berarti termasuk yang jadi wamen terus jadi komisaris itu juga double gajinya. Dan gini, dulu waktu saya masih sekolah, memang kita sering membahas
kompensasi dari pejabat negara itu rendah. Sekarang nggak berlaku lagi. Iya. Coba cek tuh. Tunjangan rumahnya berapa, kendaraannya berapa, perjalanan dinas berapa. Itu dihitung-hitung yang eselon 2 ke atas. Jauh lebih tinggi daripada pejabat-pejabat perusahaan swasta. Iya. 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 Dengan risiko, kalau perusahaan swasta ini kan nyari uang sendiri, nyari pasar sendiri. Ini semua udah negara. Udah di. Jadi antara kan harusnya antara upah sama risiko itu kan harus imbang. Harus imbang. Nah itu yang menurut saya memang wajar kalau Pak Prabowo punya kebijakan itu, meskipun kita juga harus mengakui ada banyak komisaris yang bekerja keras. Ada komisaris yang betul-betul menjalankan fungsinya gitu sebagai pengawas, dan kan fungsinya 2 tuh, advisory sama supervisi. Nah banyak yang melakukan itu dengan baik. Tapi bahwa sejumlah jabatan-jabatan atau perusahaan-perusahaan negara yang memberikan kompensasi berlebihan itu harus diakui memang ada. Saya pengen jadi komisaris, cuman nggak ada yang nelfon Pak sekarang. Apalagi jadi komisaris besar ya, makin sulit lagi. Pak Mahfud pernah bilang gini, kan Pak Sudirman Said pernah jadi Menteri SDM, kan pernah bilang gini, seandainya setengahnya saja korupsi di tambang itu bisa dikurangin, maka orang Indonesia semuanya bisa makan dan kita sejahtera. Berarti korupsi di tambang itu luar biasa sekali, Pak. Karena ada orang yang kaya sekali dari tambang. Ada yang sampai bisa beli Boeing. Ya emang sektor energi dan sumber daya mineral itu kan karakternya volumenya besar sekali, volume keuangannya besar sekali. Dan karena itu memang tidak semua, atau jarang yang bisa masuk situ kan. Nah, begitu masuk memang kalau dia kerjakan dengan baik, apakah minyak, apakah tambang, itu memang besar. Itu saya kira Pak Mahfud betul itu. Tapi juga sebenarnya gini, APBN kita itu pada masa awal SBY itu saya ingat 500 triliunan. Sekarang 3.700 ya kemarin. Yeah. Artinya lebih dari 7 kali lipat. Kan gitu kan. Ini kalau ngomong pakai besaran saja. Tapi orang yang ada dalam kehidupan di bawah 40%, itu jumlahnya nggak turun banyak loh. Jadi pertanyaan kita, APBN yang naik terus-menerus itu larinya kemana gitu? Larinya kemana? Dan sebagian karena ketidakefisienan. Mari kita lihat ya, pagar-pagar kantor-kantor pemerintahan. Saya pernah di pemerintahan dan saya coba berusaha menyederhanakan. Furniture, fasilitas pekerjaan, acara-acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Kadang-kadang jauh lebih mewah daripada acara-acara swasta loh. Bikin press conference 2 jam, Mas Gaib, Mas Zila. 2 jam press conference. Dari subuh dihias begitu rupanya, bunga-bunga segar segala macam, furniture segala macam. Itu berapa puluh juta sehari. Dan itu dilakukan di mana-mana gitu. Jadi sebetulnya dari efisiensi anggaran saja, kita betul-betul bisa memindahkan sebagian untuk mengangkat yang bawah tadi. Nah kembali, apa perkaranya? Penegakan hukum dan korupsi. Kalau itu bisa diselesaikan, maka yang bawah itu akan dapat benefit lebih besar daripada yang terjadi sekarang. Jangan begitu dong. Ini berat gitu. Ini janjiannya kita mau membangun optimisme kan? Iya. Ngeliat kenyataannya jadi kalau jadi pesimis. Masalahnya gini, semakin terang kita bercerita, semakin kita sedih juga melihat keadaan. Padahal karena namanya bikin terang, Pak. Kalau kita namanya bikin gelap, kita serba salah juga. Kalau saya memang ngelihatnya sejak dulu ya, sejak dulu it is the leadership what matters. Adalah peran kepemimpinan yang sangat menentukan. Contohnya begini. Zaman sebelum Mas Jonan, kereta api kayak apa sih? Ya gelap, sumpek, ya pesing, ya pokoknya pintu rusak, nggak ada kipas angin. Wah, pokoknya amburadul lah. Ya. Sepanjang stasiun itu orang dagang, kita hormat pada pedagang-pedagang itu. Tapi di tangan pemimpin yang benar, dalam waktu 2 periode, 10 tahun, dan sampai sekarang peninggalan kultur kereta api masih terjaga dengan baik. Gitu. Atau orang seperti Pak Kuntoro almarhum ya. Aceh kayak apa pada waktu mau dibangun kembali? 2004 kan. Tidak ada kontraktor, tidak ada pedagang bangunan karena semuanya wipe out oleh tsunami. Konflik, masih perang waktu itu GAM sama pemerintah pusat. Gitu. Kemudian tidak ada tenaga asli pasti kan. Tapi di tangan pemimpin yang bersih, dia bisa menghimpun orang-orang terbaik
dan dalam waktu 4 tahun bisa mengembalikan Aceh. Atau kita juga sering menyebut kisah Telkom zaman Pak Cacu Sudaryanto. Mungkin saya nggak tahu Zila udah lahir belum? Zila belum lahir. Belum lahir. Kalau saya SMP SMA gitu saya lupa. Cacu Sudaryanto. Itu sangat legend kan? Iya, legend. Masuk ke Telkom, Telkom dikenal sangat korup waktu itu, diberesin, jadilah perusahaan yang sangat baik. Ya setelah BUMN kulturnya berubah memang jadi repot. Tapi artinya pada kasus-kasus mikro itu bisa dilaksanakan gitu. Saya juga harus menyebut di masa PSBY rasanya pembangunan institusi sangat baik tuh. KPK-nya dibiarkan hidup dengan tenang, malah dilindungi kan. Ketika terjadi kasus yang melibatkan partainya, dia nggak ikut cawe-cawe. Jadi sebetulnya kalau kita punya pemimpin yang tadi punya visi, punya integritas, punya kompetensi, punya kepedulian pada yang paling bawah deh gitu, Indonesia bisa diberesin, Mas. Nah, apakah sekarang? Mudah-mudahan, karena kan ini baru setahun kan, belum setahun. Kalau tadi dengar narasinya, statementnya, memang betul-betul kepengen membela yang di bawah gitu. Jadi kita tunggu dan kita doakan, kita dukung juga dengan cara terus-menerus menyampaikan pandangan-pandangan kritis seperti ini.